Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Anak-anak, pada materi yang pertama Pak Fuad akan menjelaskan tentang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya, atau namanya Asmaul Husna. Yang pertama atau yang A, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami arti iman terlebih dahulu. Iman secara harfiah berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Jadi ada 3 syarat orang itu beriman. Yang pertama, yakin dengan sepenuh hati, di dalam hatinya yakin. Kemudian mengucapkan dengan lisan, lisannya ini mengatakan aku beriman, dan membuktikan dengan perbuatan, serta dibuktikan dengan perbuatan atau tingkah laku kita. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti membenarkan dengan hati atau meyakini dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan ini diikrarkan dengan lisan. Aku beriman kepada Allah, serta dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa buktinya? Yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Pertama, harus beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada para rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qadha dan qadar. Ini keenam ini harus kita imani, tidak boleh meninggalkan salah satunya. Firman Allah Subhanahu wa taala
dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Disimak anak-anak, didengarkan dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus beriman yang pertama kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, dan ketetapannya. Jadi anak-anak tidak boleh mengingkari apa yang harus diimani biar tidak tersesat. Mungkin di SD kalian sudah belajar dan membaca Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah SWT yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah SWT akan memasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Jadi di SMP 11 ini ada pembiasaan. Jadi setiap pagi di hari tertentu, umpamanya yang sudah dilakukan adalah hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Kalau kondisi normal itu membaca nazam Asmaul Husna. Seperti ini nazamnya kurang lebih. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz
dan seterusnya. Itu nanti dibaca ya, dihafalkan. Supaya apa? Ya, semoga dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Ini ada Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah dalam bentuk tulisan Arab. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sampai yang terakhir As-Sabur. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis nama-nama Allah di dalam buku apa ya, kaligrafi ya, kaligrafi. Nanti disiapkan kertas, bisa HVS yang putih. Nanti kita belajar menulis nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Dirinya dengan nama-nama yang baik atau nama-nama indah sesuai dengan firman-Nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ulangi. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi, dan milik Allah, Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Fad'uhu, berdoalah, mohonlah kepadanya, biha, dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi sebelum berdoa kita diharapkan untuk menyebut nama-nama Allah terlebih dahulu, supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Namanya Ya Rahman irhamna, Ya Razak urzukna, gitu ya. Ya Rahman irhamna, wahai yang maha pengasih, kasihilah kami. Wahai yang maha pemberi rezeki, berilah kami rezeki, dan sebagainya. Jadi disebut Asmaul Husna terlebih dahulu ketika hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna tadi disebutkan ada 99. Adapun pada kesempatan ini ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Yang ketiga As-Sami. Dan yang keempat Al-Basir. Artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu yang tampak atau yang gaib. Jadi maha tahu yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat oleh mata, Allah tahu. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk yang belum terjadi atau yang sedang terjadi atau yang bahkan yang akan terjadi sudah diketahui oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Oleh karenanya kalau kita ingin berbuat sesuatu, hati-hati karena ada yang tahu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-khabir, artinya maha teliti. Allah maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah. Ini menandakan bahwa Allah maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Demikian pula Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Jadi Allah maha teliti. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Al-Khabir ini, maka kita harus teliti dalam melakukan sesuatu. Umpamanya ada ulangan, teliti sebelum menjawab soal atau pertanyaan yang diberikan. Allah maha teliti. Jadi ada orang yang keterbatasan anggota tubuhnya, itu tetap ya sempurna karena ada itu yang acara TV di bulan suci Ramadan itu ada anak namanya itu Naja, divonis dokter jadi lumpuh otak, akan tapi subhanallah dia dapat hafal Al-Quran dari halamannya bahkan artinya. Ini menandakan bahwa Allah maha sempurna, Allah maha teliti, tidak ada satupun ciptaannya yang salah. Jadi kalian harus bersyukur sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tugas kita apa? Ya, beribadah kepadanya. Mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Jadi kita ngomong sesuatu, Allah mendengar. Kita lagi umpamanya membicarakan sesuatu dengan teman-teman kita, Allah mendengarnya. Jadi kalau berbicara ya yang baik, supaya dicatat oleh malaikatnya ya yang baik-baik, karena semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-basir, artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwa seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Jadi tidak ada yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dari awal ya, Allah maha tahu, Allah maha teliti, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan yang lainnya. Jadi semuanya dipantau, gerak-gerik kita itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat, didengar, tingkah laku kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita mengetahui makna iman kepada Allah, selanjutnya adalah apa sih hikmahnya? Yang pertama,
selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman, yakin kepada Allah, insya Allah hidup kita akan selalu ditolong olehnya. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Jadi kalau beriman, hati akan tenang, tidak mudah putus asa, tidak mudah galau. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, sepanjang hidupnya tidak akan pernah mendapat kerugian. Insya Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setelah sholat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa maknanya? Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan, kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat diberikan kehidupan, kebahagiaan. Jadi jangan lupa membaca doa tersebut ketika sudah sholat maupun ketika melakukan aktivitas yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan tentang Asmaul Husna. Semoga bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau anak-anak yang belum paham, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.